Ansu Fati butuhkan operasi ketiga. Itu terjadi pada bulan November ketika Ansu Fati menderita cedera meniskus di lututnya, tetapi pemain tersebut diperkirakan tidak akan kembali ke Barcelona dalam waktu dekat. Ansu Fati telah menjalani 2 operasi lutut yang berbeda, tetapi meniskus di lututnya sekarang tidak sembuh. Yang berarti operasi ketiga sekarang kemungkinan akan dilakukan seperti yang dilaporkan oleh Radio Cat. Ini adalah kedua kalinya pemulihan remaja itu terhenti dan memberikan kabar negatif kepada para dokter terkait sifat cederanya yang mengkhawatirkan. Ini mengikuti berita Barcelona. Diario Sport mengatakan bahwa remaja tersebut merasakan sakit baru di lututnya dengan scan yang menunjukkan penumpukan cairan yang membutuhkan lebih banyak tindakan medis sebagai jalan keluar. Pemain remaja itu telah mencetak 5 gol dalam 10 penampilan untuk Blaugrana musim ini bersama 1 gol dalam 4 caps untuk tim nasional Spanyol. Tidak diragukan lagi akan ada kekhawatiran bahwa absen yang berkepanjangan akan membatasi perkembangannya. Tetapi raksasa Katalan tidak akan mengambil resiko dan bertujuan untuk pemulihan penuh sebelum ia kembali beraksi. Mengapa La Masia bisa jadi juru selamat keuangan Barcelona? Barcelona boleh diambang kebangkrutan, tapi presiden baru berjanji menyelamatkan masa depan klub dengan menghidupkan lagi La Masia yang mati suri. Memperjuangkan akademi klub bisa menjadi peranan penting dalam meraih kejayaan. Tentunya, elemen ini sangat dibutuhkan di masa sekarang. Barcelona tidak lagi memiliki uang untuk dibelanjakan di bursa transfer secara besar-besaran setelah berada di ambang kebangkrutan gara-gara kesembronan Bartomeu yang telah menyia-nyiakan sekiranya 400 juta euro pada 3 pemain termahal klub dalam sejarah, yaitu Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, dan Anthony Griezmann. Laporta akan menjadikan akademi klub sebagai bagian integral dalam rencana dia. Laporta tidak keliru. Terlepas dari perubahan drastis kebijakan tingkat direksi dan La Masia, Barca memang tidak memiliki pemain-pemain berbakat dan mereka hanya butuh kesabaran dan kesempatan. Ansu Fati membuktikannya secara spektakuler. Penyerang gesit itu melesat back roket di panggung sepak bola pada Agustus 2019, menjadi pencetak gol termuda Barcelona di La Liga dalam sejarah dengan usia 16 tahun. Situasi keuangan klub terbilang kelam, dengan keseluruhan uang mencapai 1,2 miliar euro. Memulihkan itu semua tidak mudah. Akan ada lebih banyak pemangkasan biaya. Para pemain top pun harus dijual. Dalam upaya membangun masa depan yang lebih cerah, klub asal Katalan meski kembali ke masa lalu mereka, ke asal mereka, ke akademi mereka. La Masia bisa menjadi landasan rekonstruksi klub. Mereka bisa membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Jika hasilnya benar-benar sama, Barcelona akan kembali ke puncak dengan tim yang dipenuhi dengan wajah-wajah lokal yang dipimpin oleh Fati dan Moriba. Target Lionel Messi di Barcelona musim ini. Kontrak Lionel Messi di Barcelona akan habis pada akhir musim ini. Belum ada konfirmasi resmi dari Messi terkait kelanjutan masa depannya, walau klub sudah mempunyai presiden baru. Media asal negara kelahiran sang bintang, Ole, bahkan sudah menjabarkan target tersisa bagi Messi. Jaga-jaga kalau ini adalah 100 hari terakhirnya di Barca. Apa saja target tersebut? 1. Juara Liga Spanyol. Kans menjadi kampion terbuka dengan modal selisih 4 poin saja dari sang pemuncak klasemen Atletico Madrid. Dalam 10 partai tersisa, Barcelona juga surplus 2 angka di angka rival kesumat Real Madrid. Messi dan kawan-kawan tinggal menghadapi 2 laga menentukan buat persaingan trofi. Sepasang big match itu adalah versus Real Madrid dalam El Clasico pekan ke-30 dan versus Atletico di pekan 35. 2. Juara Copa del Rey. Kalau perjalanan meraih gelar La Liga masih panjang, trofi terdekat yang bisa dimenangi Barcelona musim ini adalah Copa del Rey. Armando Ronald Koeman akan melakoni final kontra Athletic Bilbao pada 17 April di Sevilla. Hanya 2 minggu sebelum itu, Bilbao lebih dulu bertemu Real Sociedad dalam final Copa del Rey 2019-2020 yang tertunda lama akibat pandemi. Jika mampu menekuk rival sewilayah basket tersebut, Bilbao bakal bersama Barcelona sebagai juara bertahan. 3. LPCC ke-8. Sejak pergantian tahun, Lionel Messi benar-benar meledak. Efeknya, koleksi gol Messi terdongkrak menjadi 23 butir. Di atas sahibnya, Luis Suarez 19 dan bom Real Madrid Karim Benzema 17. Jika level ketajaman seperti sekarang dipertahankan, gelar ke-8 Pichichi alias Raja Gol La Liga untuknya bisa diamankan. Predikat top skor Liga Spanyol mungkin lebih mudah diraih Messi ketimbang target lebih luas sepatu emas Eropa. Dia masih tertinggal jauh dari mesin gol Bayern Munchen, Robert Lewandowski, yang sedang menggila dengan 35 gol di Bundesliga. Solusi untuk Barcelona, jual Coutinho dan Griezmann, beli Haaland. Ada terlalu banyak beban dalam skuad yang sekarang, perlu disegarkan total. Barca harus menjual pemain terlebih dahulu sebelum bergerak merekrut yang baru. Dahas, penjualan ini tidak akan terlalu menguntungkan.
ada dua pemain top yang bisa masuk daftar jual Barca, yaitu Philippe Coutinho dan Anthony Griezmann. Demi perkembangan skuad, Sport mengklaim kedua pemain ini mungkin harus dilepas. Coutinho menyandang rekor transfer klub dengan 120 juta euro plus bonus 40 juta euro. Masalahnya, Coutinho hanya mendatangkan kerugian sejak tiba di Barca. Dia didatangkan dari Liverpool pada Januari 2018 silam, tapi 1,5 musim pertamanya gagal total. Gelandang Brasil itu kemudian dipinjamkan ke Bayern Munchen selama semusim. Musim 2020-2021, Coutinho kembali ke Barca dengan harapan bisa membuktikan diri. Sayangnya dia dihantam cedera fatal dan sudah lama tidak bermain. Andai pulih pun, performa Coutinho masih diragukan. Dinilai belum bisa memenuhi ekspektasi. Selain Coutinho, ada pula kasus Anthony Griezmann. Juara dunia ini tampak kesulitan menyesuaikan diri di Barcelona. Benar bahwa Griezmann mulai bermain baik beberapa bulan terakhir, tapi resikonya terlalu besar. Terlebih, Griezmann bisa jadi penyelamat terbaik untuk kondisi finansial Barcelona. Griezmann pun belum bisa tampil konsisten dan muncul dugaan bahwa dia tidak benar cocok dengan gaya bermain Barca. Transfer sepertinya jadi solusi terbaik. Untungnya harga Griezmann tidak cukup tinggi dan karena itulah Barca harus bergerak cepat. Mumpung ada banyak klub yang tertarik, mereka harus segera menguangkan Griezmann. Setelah melepas dua pemain itu, barulah Barca boleh bicara soal pembelian pemain. Kabarnya, Blaugrana juga mengincar nama-nama top. Salah satunya adalah Erling Haaland. Jika tidak, Barca hanya bisa gigit jari menyaksikan Haaland bergabung dengan tim lain. Kabar baik, usai pertemuan perdana Presiden Barcelona dengan Ronald Koeman. Presiden Barcelona yang baru, Joan Laporta, bertemu dengan Ronald Koeman pada Selasa 23 Maret 2021. Ini kali pertama pertemuan Laporta dengan Koeman. Sekalipun pertemuan informal, Laporta menegaskan keinginannya agar Koeman tetap berada di Camp Nou, markas Barcelona. Menurut Laporta, hal itu telah dipikirkan dirinya saat Barcelona menghadapi Paris Saint-Germain pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Paris. Bukan hanya itu, pertemuan tersebut seolah menegaskan Laporta sangat mendukung Koeman. Ini seperti yang diucapkan Laporta saat dilantik sebagai Presiden Barcelona. Ronald Koeman memang menyambut baik keinginan Laporta. Namun, mantan pemain timnas Belanda itu memiliki keputusan akhir tentang perekrutan pemain yang akan datang. Koeman menginginkan pemain yang didatangkan berguna untuk Barcelona. Namun hal terpenting, Koeman saat ini memiliki kepercayaan penuh dari klub. Keberadaan Koeman di Barcelona memang sempat diragukan. Terlebih di awal musim, Koeman gagal membawa Barcelona bersaing ketat. Kendati demikian, Koeman termasuk pelatih yang gigih. Dia terus membuat inovasi taktik agar Barcelona bisa konsisten meraih kemenangan. Berbagai formasi dicobanya seperti 4-2-3-1, 4-4-2, hingga sekarang 3-5-2. Di formasi terakhir itulah, Koeman memperoleh keseimbangan permainan tim.